Alhamdulillah saya nikah sama sekarang gitu. Coba kalau saya nikah sama mantan. Nah. Mantan-mantan yang tersakiti bikin komunitas gitu. Nah ya. Kebanyakan yang ditontonnya review mobil mewah, Betul. handphone gadget mewah. Sekarang bakatnya apa? Bakatku butuh atau bakatnya? Aku butuh. Mahabbah tim. Siap. Wahid, Isnin, Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat kan? wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan anak muda ya. Alhamdulillah. Jadi Ya, kalau masih muda, Nat. enggak, kalau sama antum anak jadi kelihatan tua ini. Yung. Kemarin Akang masih ngerasa muda lah. Anak sedikit lebih muda saja, Stan. Sedikit lebih muda. Berarti usia kita tidak jauh Tidak beda. jauh berbeda. Baik sahabat semua yang dimuliakan Allah, di podcast Mahabbah Tim hari ini kita sama-sama kedatangan tamu istimewa nih, Kang Yusuf Idofi yang luar biasa. Dia terkenal sebagai trainer muda, sosok ustadz juga nih, nanti Insyaallah. pengganti mubalik yang besar insyaallah. Amin. Masih jauh kalau dari Ustaz. Ya, kenalin dulu deh. Baik, setelah alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Ustaz. Nama asli sih Christian Adolf, Ustaz. Iya, saya dulu kenalnya antum Kristen. Nah, itu. Jadi Dari mana tuh? Dari orang tua. Dari orang tua asli. Asli namanya Christian Adolf. Karena memang kalau ditanya panjang sih ceritanya. Kenapa namanya bisa Christian Adolf gitu ya. Kalau basic keluarga Muslim. Muslim, ayah cuman mualaf. Nah, dari situ asal nama Christian Adolf. Gitu. Walaupun sebelum antum lahir sudah mualaf. Ayah udah mualaf, sebelum nikah tuh udah mualaf ayah. Jadi ayah yang mualaf gitu. Sebelum nikah beliau bersedia masuk Islam, kemudian menikah, punya anak kedua, dikasih nama. Nah, untuk anak kedua dan cucu laki-laki pertama di keluarga dikasih namanya harus oleh kakek dan nenek katanya. Kebetulan kakek dan nenek anak non Muslim kan, jadi ngasih namanya Christian Adolf. Karena Christian Adolf. Betul. Itu antum saudaraan sama Cristiano Ronaldo nggak? abang. Baris abang. Pantasan antum agak mirip-mirip. Oh, alhamdulillah. Iya. Nah, Dari belakang tapi. Jadi kalau di belakang kayak Cristiano Ronaldo, kalau di depan kayak Bung Kusan. kirain Christian Sugiono. Nah, 2014-2015 anak aktif kan di komunitas agama, kemudian akhirnya anak-anak tuh banyak yang ledek, aduh nggak enak nih manggilnya Chris gitu. Akhirnya ya udahlah kita cari nama hijrah gitu, kebetulan nama hijrah. Jadi nama hijrah antum Abdullah Yusuf Idofi. Siapa yang ngasih nama itu? Anak sendiri. Hebat antum ya. Anak Ada baru seorang anak yang ngasih nama dirinya sendiri. Cuman antum doang. Itu anak justru anak yang mengajukan ke orang tua. Anak pengen kasih nama ini, bukan orang tua yang ngasih. Gitu. Nah, tapi antum tengah bubur apa? Ganti nama. Justru setelah anak mengajukan beberapa tahun setelah itu baru disahkan bubur merah bubur putih. Itu disahkan itu di akta atau di mana? Oh enggak, kalau secara administratif tetap nama KTP asli antum di KTP masih Christian. Nah, jadi ijazah masih Christian Adolf. Gitu. Jadi sejak tahun 2014-2015 itulah, antara 2014 akhir baru dipanggil dengan nama Abdullah Yusuf Idofi. Itu adaptasi rekan-rekan juga luar biasa, dari Chris, dari biasa manggil Adolf sekarang jadi Idofi atau Abdullah. Ya, dengan perjalanan waktu sih berubah. Ya. Dulu juga kan ada, sekarang jadi Mulan Jamilah kan. Iya. Dulu kan Mulan apa itu? Iya betul. Kan? Ustadz dulu namanya, katanya orang tua itu bukan Dede Baharsha. Oh. Dulu namanya Henry Tunggara. Wah. Antum percaya nggak? Coba antum manggil anak Henry Tunggara. Iya. Kan tapi ya. kan Ustadz Dede Baharsha sih, Ustaz. Ya, itu nama dari orang tua. Udah menjadi melekat ya. Melekat, ikon banget panggilannya. Nah, itu sih kalau sekilas tentang kelahiran tahun berapa sebenarnya? Kalau aja sih mungkin 2000-an ya. Antum bermutu loh. Bermuka tua. Nah, padahal harusnya kalau lahir 2000-an tuh baby face masuknya ya harusnya. Tahun berapa lahir? Anak lahir kalau asli 1995, Ustaz. Masya Allah, masih jadi muda masih muda lah dibanding yang pokoknya kelahiran tahun 90 itu udah generasi milenial. Ya. Mereka yang memang hidupnya
ketika masa-masa mulai masuk remaja itu sudah kenal gadget, masa anak-anak udah kenal gadget. Betul. Jadi memang antum termasuk generasi milenial lah. Ya, kalau Ustaz manual. Kok manual? Iya, zaman manual. Surat ya dulu. Tahun 82 kan? Surat. Ya. Nggak ada WhatsApp, nggak ada. Nggak ada, gitu. Masih zaman manual maksudnya, belum milenial. Nah itu sih lahir 1995, jadi kalau dihitung sampai sekarang mau masuk 26 ya. 26. Kuliah di mana itu? Kuliah tuh gini Ustaz, perjalanan kuliah nih 2 semester di manajemen ekonomi, lanjut semester sampai akhir itu di pendidikan agama Islam, tarbiyah. Jadi antum bisa pindah jurusan itu karena memang salah milih jurusan atau? Enggak, jadi memang dulu tuh qadarullah memang sejak lulus SMA itu kan harus jadi tulang punggung keluarga. Sampai akhirnya harus merantau. Dulu pemikirannya bukan saya harus kuliah ambil jurusan apa saat enggak. Jadi yang penting saya gimana caranya bisa kerja dan kuliah jurusannya mah apa saja. Ya, karena ana waktu itu punya prinsip sukses itu ditentukan oleh diri kita. Kalau kita bisa menyesuaikan dengan jurusan kita, insya Allah kita bisa sukses. Ana berpikir seperti itu mungkin ya. Tanpa berpikir bakat. Gitu. Anak nggak lihat minat anak kemana, bakat anak tuh bakat nggak sih di manajemen nggak? Kalau sekarang bakatnya apa? Bakatku butuh atau bakatnya? Ku butuh. Kalau jujurnya ku butuh. Soalnya kan kalau antum bakat sebenarnya antum bisa ngambil manajemen komunikasi. Nah itu betul. Kan? Betul. Dulu kalau kita ngelihat ya bakat dari SMA gitu ya kan udah mulai senang bicara itu dari SMA senang berbicara depan umum tuh. Sebenarnya saya kalau dilihat dari bakat bisa aja ngambil manajemen komunikasi. Tapi Ustaz juga salah jurusan. Saya dulu SMA itu saya ngambil STM. Jurusan otomotif. Tapi sekarang jadi ustaz. Ya. Tapi setelah saya kuliah baru saya putar haluan. Nah, supaya memang kita punya basic juga secara keilmuan di situ. Betul, sama Ustaz. Jadi emang anak pun transisinya lumayan ini gitu. Kalau dulu kan tidak berpikir akan menjadi motivator, trainer, enggak gitu. Jadi setelah berjalan ya. Setelah berjalannya waktu baru deh ketemu jalur kita tuh di mana gitu. Oke. Mulainya antum mulai untuk tampil untuk ya sekarang kan dikenal lah kan ya, Dopi ya. Alhamdulillah. Antum sudah tayang di 7 stasiun kereta api lah mungkin. Stasiun televisi tapi pada saat mati lampu. Gitu. Nah sekarang antum mulai karir antum ya sebagai trainer. Betul. Ya antum juga sering ngisi kajian-kajian anak-anak muda juga kan. Alhamdulillah. Nah itu mulainya dari mana sih? Nah ini sih sebenarnya, jadi kalau pengen tidak ada hasil tanpa sebuah proses kan tentunya gitu. Nggak mungkin kita sekarang jadi seorang trainer, jadi seorang pembicara, pasti ada prosesnya. Nah itu dimulai dari semenjak SMA. Jadi dari SMA itu kan udah sering ikut-ikut acara, ikut-ikut acara kajian, acara seminar gitu di Sukabumi. Nah ngelihat kok kayaknya enak banget ya kalau misalnya bisa bicara di depan. Sampai akhirnya belajar di masjid sekolah di belakang mimbar. Tapi belum berani berdiri, masih jongkok di bawah karena takut kelihatan sama banyak orang gitu, malu, masih ada malu sebenarnya. Tapi ya itu latihan, seiring berjalannya waktu latihan akhirnya dapat kesempatan. Nah itu kesempatannya juga tidak langsung begitu anak latihan terus kemudian langsung dapat kesempatan untuk tampil awalnya sih dari MC di sekolah biasa gitu kan. Kemudian kalau ada sebelum Jumatan itu kita biasanya ada muhadharah dulu, beranikan tampil dulu di sana sampai akhirnya udah mau selesai kuliah baru dapat kesempatan untuk tampil depan umum yang benar-benar real, orang yang nggak kita kenal gitu. Ya memang kan ketika kita memulai sesuatu pasti ada nervous, ada gugup, ada ketidakpercayaan diri, ada perasaan khawatir, takut, bimbang. Nah, kita kan bahas nih sekarang. Nah, bagaimana kita memanage diri kita tentunya nih buat sahabat-sahabat muda juga bisa bermanfaat buat mereka. Yang pertama tentunya ada membangun SC lah. Self confidence, membuat kita jadi lebih percaya diri. Kan kita harus mengumpulkan banyak energi positif tentunya. Berpikir positif juga. Ya, ketika kita sekarang kita mau tampil nih, tapi kita mau ada perasaan negatif banyak, bisa jadi dari omongan orang, ejekan kawan, sahabat, atau dari pikiran kita sendiri ya. Wah kamu nanti kalau tampil nanti malu-maluin loh. Oh nanti kamu bisa begini loh. Oh nanti kamu diketawain. Perasaan takut itu loh.
Nah, yang pernah antum alami ketika antum membangun kepercayaan diri kira-kira? Jadi gini Stan, nervous itu kalau pribadi ana berpikir nervous itu hal yang wajar ya gitu. Bisa jadi mungkin orang yang udah sering tampil pun bisa mengalami nervous tuh bisa aja gitu. Itu yang pertama yang ana pikirkan. Yang kedua, kalau ana dulu cara membangun kepercayaan diri Stan, ana selalu berpikir gini, ketika kita dapat kesempatan untuk tampil gitu, ana selalu berpikir bahwa oh berarti orang sudah percaya terhadap diri kita. Misalnya Idovi jadi MC ya, Idovi jadi pengisi acara ya, ana selalu berpikir oh berarti ada kepercayaan dari orang lain terhadap diri kita, diri saya gitu, diri kita. Otomatis orang lain aja bisa percaya kepada diri kita. Masa kita sendiri yang memiliki diri kita, yang dianugerahkan oleh Allah segitu ya, istilahnya lebih sempurna daripada makhluk lainnya gitu ya. Kenapa kita nggak percaya gitu. Anda selalu memunculkan pemikiran itu. Meskipun hawa-hawa takut ketika mau tampil tuh ada aja Stan, ada. Dan memang musuh yang paling besar itu yang nyata itu bukan orang lain. Iya. Bisa mengalahkan diri sendiri. Betul. Dan memang yang paling susah kita nervous, kepercayaan diri itu memang mengalahkan diri sendiri ya. Betul. Dan memang ketika rumusnya itu pandangan orang tadi ya. Jadi ketika orang memberikan kepercayaan, orang menilai kita, wah kamu pasti bisa gitu. Berarti memang ukuran orang itu selalu pasti ada dengan potensi yang dimiliki. Dan kalau ana dipertemukan dengan satu kondisi, misalnya tiba-tiba ketika ana berbicara jadi MC maupun pembicara, kemudian salah misalnya, ana selalu berpikir menguatkan dirinya seperti ini. Kalau kita tidak mencoba sesuatu, kita nggak tahu kita itu salah atau benar. Nah, ketika kita salah, kita harus membuka diri untuk menerima kritikan orang lain dan kita benarkan untuk pengalaman selanjutnya. Makanya kadang kan banyak tuh yang suka ya mungkin sharing ke Ustaz ataupun ke Ana. Kita mah kalau pengen ngomong tuh suka takut salah gitu kan, takut nanti dihujat, takut nanti di ini di itu. Sebenarnya sih kita nggak tahu diri kita itu salah atau benar kalau kita belum nyoba. Ana selalu filosofikan kita nggak tahu rasanya jeruk kalau kita belum nyobain jeruknya gitu. Tapi memang kalau kita berpikir ya, ada buku juga kan, buku yang judulnya Bodoh Amat. Nah gitu. Kadang memang kalau kita ngelihat Ali bin Abi Thalib mengungkapkan kita tidak perlu menerangkan kebaikan kita kepada orang lain, karena orang yang mencintaimu tidak butuh itu. Betul. Dan orang yang membencimu tidak akan pernah percaya itu. Nah kalau kita berbicara masalah omongan orang nih, kan biasanya orang nggak percaya diri karena takut sama orang. Betul. Takut sama orang, omongan orang, kata-kata orang, ya semuanya netizen lah ya. Nah biasanya ini yang membuat orang nggak percaya diri loh. Percaya diri, nervousnya luar biasa. Kenapa? Karena memang omongan orang itu dipikirin gitu loh. Betul. Nah orang ini kan nggak ada beresnya omongan orang. Ingat ya kisahnya yang naik keledai itu, yang dengan anaknya yang ketika anaknya naik keledai, kemudian bapaknya jalan. Maka orang mengatakan, wah ini bapak anak itu nggak sopan. Iya. Masa anaknya naik keledai, kemudian ayahnya jalan. Kemudian dibaliklah, bapaknya yang naik keledai, anaknya yang jalan. Ini bapaknya nggak berperasaan, nggak punya pikiran. Masa orang tua naik, anak suruh jalan. Ya, betul. Akhirnya keledai yang kecil itu dinaikin 2 orang. Maka orang-orang bilang nggak punya pikiran. Masa keledai kecil dinaikin 2 orang? Akhirnya nggak dinaikin, diomongin juga sama orang. Betul. Masa punya keledai nggak dinaikin? Iya. Artinya kalau kita berpikir tentang omongan orang itu nggak ada beresnya. Betul, Stan. Cuman tetap aja nih, ya tetap aja ketika orang ngomong ke kita, ada netizen, ada orang kritik. Seharusnya teori, kritik itu bagus, kritik itu membangun. Iya. Tetapi pada kenyataannya bikin down. Kita lebih seneng pakai keripik pedas daripada kritik pedas. Maici berarti. Favorit itu kan obat ngantuk. Nah di lapangan lah, antum pernah nggak ngalamin dihujat, dikritik yang buat antum nggak nyaman gitu? Oh pernah, pasti pernah. Jadi pernah suatu waktu mau ngisi sebuah kajian, dan kebetulan dalam kajian tersebut ada satu peserta itu teman masa lalu anak. Teman masa lalu, bukan mantan tapi ya? Iya teman. Cewek cowok nih? Cowok.
Ini nyambungnya ke mantan bahaya nih. Saya takut ditanya-tanya yang lain nih. Takutnya ada Jerman kan? Iya. Jeratan mantan. Mantan-mantan yang tersakiti bikin komunitas gitu. Nah ya. Itu bikin reuni nanti kan? Enggak, jadi memang pernah satu waktu ngisi kajian dan kemudian ada teman di masa lalu ya, yang tahu buruknya Ana di masa lalu gitu. Dan pernah dia bilang, yakin mau ngisi kajian? Coba dilihat dulu diri sendiri, masih begini gitu kan. Akhirnya mulai tuh pemikiran tuh terganggu. Apa yang mau kita bahas tuh sampai blank lah. Iya ya, udah benar belum sih diri sendiri? Udah pantas belum sih buat ngomong di depan? Itu benar. Terus? Benar, pasti gitu. Tapi ketika kita mundur, Ana selalu bilang, ya Ana niatkan ketika berbicara di depan sebagai seorang pembicara, menyampaikan suatu hal yang positif. Ana berpikir itu bukan hanya untuk menjadi rem orang lain gitu, tapi untuk menjadi rem diri sendiri. Maka ketika datang orang seperti itu, akhirnya Ana mulai bisa jawab bahwa ya Ana menyampaikan itu untuk rem diri Ana sendiri sebenarnya. Sehingga kan ketika kita kalau mau melakukan kesalahan, kalau kita udah pernah menyampaikan itu ke orang, minimal kita bisa menjaga apa yang kita ucapkan. Betul. Jadi Ana bilang gitu aja. Dan memang ketika kita dakwah itu nggak harus juga nunggu sempurna ya. Betul. Karena memang ya kita kalau untuk nunggu sempurna ya manusia bukan makhluk yang tidak sempurna. Ana selalu niatkan pengennya lebih biar manfaat buat orang lain aja meskipun itu sedikit gitu loh ilmu. Makanya mungkin di sini perlunya kita ngelurusin niat nih. Karena kan niat ini penting ya. Betul. Supaya kita betul-betul bisa percaya diri, bukan lagi pede begini. PA ya. Percaya Allah. Percaya Allah. Nah, PA ini percaya Allah ini sangat penting karena ngelurusin niat gitu. Bukan lagi karena orang, bukan lagi karena siapa, bukan lagi untuk dipandang, bukan lagi orang jadi ingin terkenal dan sebagainya. Nah, niat ini kan penting supaya proses kita untuk melakukan dakwah ataupun nasihat ke orang itu memang lurus niat itu, bukan berarti kita sudah merasa baik, tapi aslih nafsak wa ghairak. Ya menasehati diri sendiri sambil ngajak orang lah. Gitu. Iya, karena Ana berpikirnya suka gini, Ustaz. Paling tidak gitu loh, ilmu yang kita dapatkan, ya Ana juga tidak semata-mata nyari sendiri, kadang dapat dari majelis juga ilmu itu kan. Ana ingin setidaknya ilmu yang saat itu Ana dapat, Ana bisa aplikasikan bareng-bareng dengan orang-orang yang saat itu Ana menyampaikan kepada mereka gitu. Betul. Jadi kita berbarengan gitu. Ana ngalamin masa-masa ya Ana memulai dakwah juga di usia-usia muda. Usia-usia belum nikah, udah mulai tampil, udah mulai dakwah, udah mulai jadi penyiar di radio, udah ngisi-ngisi di forum. Udah itu masa-masa itu memang masa-masa ya kita berikan niat aja. Saya sambil belajar, gitu. Sambil mengasah diri, sambil memperbaiki diri, sambil juga mengajak. Gitulah. Iya gitu. Dan ada kelebihannya juga loh, dakwah sejak muda itu. Kenapa? Karena kita bisa merekrut juga anak-anak yang lebih muda. Karena kalau ada pembicara yang masih muda, masih seger gitu, itu akan lebih fresh kelihatannya. Betul. Beda yang bicaranya sudah kakek-kakek gitu. Betul, Ustaz. Anak-anak ngalamin, Ustaz. Anak ngalamin. Jadi waktu itu lagi semangat-semangatnya untuk hijrah. Tapi karena memang di wilayah setempat itu yang isinya orang tua gitu. Kadang ada rasa boring. Ada jarak, boring. Iya, kemudian untuk curhat juga gak nyambung sungkan. Gitu kan. Apalagi kan tipe-tipe orang tua tuh kadang ya kamu salah langsung aja mendikte, bilang ya? Langsung mendikte. Nah, makanya akhirnya kalau sekarang lagi mau ngisi acara selalu berpikir ya ini adalah wadah untuk anak-anak gitu. Saya ingin menjadikan diri Ana tuh wadah untuk anak-anak muda kalau mau konsul, sharing, berbagi pengalaman, baik itu tentang hijrah maupun tentang lainnya gitu, Ustaz. Terus nih di membangun sebuah harapan ya. Kadang anak-anak muda itu kan kalau lagi kecil nih ditanya mau jadi apa, kan pede banget ya. Jadi pilot, jadi dokter ya. Udah gede aja bingung. Ke bawa-bawa. Dia jadi dokter. Tapi kuliah juga susah. Nah, gitu. Dia juga kagak ada. Betul. Mau jadi pilot, boro-boro pilot, naik pesawat aja belum pernah. Akhirnya
harapan itu kadang udah besar itu dihadapkan dengan kenyataan. Realita ya. Realita loh. Walaupun Insinyur Soekarno presiden kita pertama dia mengatakan bermimpilah setinggi langit sehingga ketika engkau jatuh maka engkau jatuh di antara bintang-bintang gitu. Nah, bagi antum membuat sebuah harapan, cita-cita, sebuah dream, mimpi, kira-kira seperti apa? Mimpi itu kita harus berani ya, Ustaz. Mimpi itu modal utama untuk bermimpi itu kita harus berani. Berani ambil resiko, berani kecewa, ya. Kemudian berani bertanggung jawab terhadap mimpi yang kita inginkan. Dan Ana selalu tanamkan dalam diri Ana dan juga selalu sampaikan kepada rekan-rekan, bermimpilah seperti aliran sungai, San. Bermimpilah seperti aliran sungai. Kalau kita pernah lihat aliran sungai, dia ada di jalurnya. Aliran sungai itu ada di jalurnya. Jadi kemudian dia terus mengalir sampai mencapai di tujuannya. Tujuan sampai aliran sungai ya? Itu kan laut ya. Ya, sampai ke hulu. Tapi prosesnya lihat, San. Air sungai itu. Kita sering pernah ngelihat air terjun. Berarti dia jatuh kan? Jatuh. Tapi dia tetap mengalir. Walaupun jatuh. Walaupun jatuh dia tetap mengalir. Jadi ketika nanti kita berproses dalam menjemput mimpi dan harapan kita, kemudian kita jatuh, ya mengalir saja seperti aliran sungai. Ya, ibaratnya kegagalan itu hal biasa, putus asa malah petaka. Nah, betul. Terus kalau kita lihat di Indonesia, aliran sungai penuh dengan sampah, kotoran misalnya. Berarti kita pun harus siap nanti. Ada yang dilempari dengan kata-kata kotor, dicibir, menghina, dimaki. Tapi apakah aliran sungai berhenti mengalir? Enggak kan? Tetap bermuara di lautan, tetap sampai di tujuannya. Dengan tujuannya, fokus. Dengan kefokusannya. Jadi maksud Ana, bermimpilah seperti aliran sungai, sekalipun banyak rintangan, ujian, cobaan, tapi engkau akan tetap mengalir sampai di tujuan, yaitu kesuksesan, harapan, cita-cita, mimpi. Dan itu nggak ada hasil yang didapatkan secara instan kan? Iya. Walaupun banyak juga yang guyon ya. Cara mewujudkan mimpi katanya tidur. Iya. Karena bisa orang yang seperti itu biasanya berpikirnya mimpi itu hanya bisa ketika tidur. Padahal kita bangun juga bisa bermimpi. Ya, mimpi punya harapan, punya cita-cita yang luas. Tentunya mimpi ini juga kan kadang orang mentok loh ketika kita punya mimpi itu, dream itu mentoknya untuk diri sendiri. Betul. Dan tujuan mimpi nih. Bisa orang itu pingin mimpi, pingin punya mobil, punya rumah. Mentoknya itu cuman hanya. Tapi percaya nggak, Stan? Ana pernah mengalami fase itu. Fase ragu akan mimpi itu pernah. Faktornya apa tuh? Kan Ana tadi cerita, lulus SMA Ana harus jadi tulang punggung keluarga. Jadi pada saat kelas 3 SMA itu, Ana dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 itu dibiayai oleh kakak. Karena ayah itu saat itu sakit penjepitan urat saraf di punggung, lumpuh. Kemudian meninggal pada tahun 2012 akhir menjelang 2013 lah. Meninggal sebelum 2 bulan sebelumnya kakak saya dulu yang membiayai saya sekolah. Karena ayah sakit. Kemudian 2 bulan selanjutnya ayah saya meninggal. Hanya selang 2 bulan, kira-kira saat itu kan anak posisinya di kelas 3 saat. Sudah mulai dari sekolah ada tekanan untuk bukan tekanan, ada arahan untuk menentukan masa depan, perencanaan masa depan, kuliah mau kemana, ambil jurusan. Padahal dulu sudah punya keinginan. Punya keinginan. Dengan ketergantungan juga karena ada orang tua. Anak percaya nggak dulu pengen jadi apa, Ustaz? Pengen jadi apa tuh? Polisi. Pengen jadi polisi. Tapi kenapa? Karena kakek anak juga polisi. Kakek anak polisi. Anak pengen jadi polisi. Tapi ngelihat situasi keluarga, akhirnya ya wes lah, nggak jadi tuh jadi polisi karena tahu lah biayanya lumayan. Kemudian anak ingin kuliah saat itu, tapi di tahun 2012-2013 itu orang tua meninggal, kakak meninggal. Kondisi sedang krisis banget. Akhirnya mimpi kita tuh kayak jatuh gitu, kayak terkubur gitu. Kok jadi begini gitu? Yang kita harapkan kakak masih ada, ayah masih ada, sehingga saya tidak harus memikir. Banyaklah anak di usia saat itu tuh yang memikirkan ya diri sendirinya dulu gitu Mas. Tidak mikirin yang kuliah lain. Dibiayai oleh orang tua, kemudian senang-senang sama temannya. Ditambah juga mungkin ada perbandingan juga.
sama teman-teman seangkatan antum yang gitu. Oh, dia dengan mudahnya bisa. Ya, kan kita kadang ngelihat rumput tetangga itu lebih indah, lebih hijau. Nah, itu saat itu fase di mana yang asalnya kita pengennya A, dapatnya B. Padahal itu adalah skenario, betul. Itu yang Allah proses buat untuk kita dengan masalah-masalah itu. Betul. Ana juga berpikir mungkin sampai detik ini Ana membiayai 5 adik, Ustaz. 5 adik yatim. 5 adik. Nah, kemudian saat itu detik itu tuh Ana harus membiayai 5 adik itu. Bayangin, antara mana yang harus didahulukan? Menjemput mimpi sendiri atau menjadi cover buat keluarga? Ya, walaupun memang secara teori ya, bahwa mimpi ketika kita mengejar untuk diri sendiri itu bukan puncak sebuah kebahagiaan. Betul. Ternyata kita harus punya mimpi yang lebih luas. Betul. Ya, lebih luas. Termasuk dalam mimpi itu bisa jadi untuk pribadi, untuk sosial, dan untuk ilahiyah. Tujuan kita untuk akhirat. Betul. Sehingga mimpi-mimpi kita itu tidak stuck hanya ingin dapat sesuatu yang kita inginkan secara materi. Betul. Karena sekarang kan produk-produk hedonis ini semua tujuannya itu dunia loh. Betul. Apalagi sekarang anak-anak pakai gadget, pakai handphone, dia unboxing, dia review. Kebanyakan yang ditontonnya review mobil mewah, betul, handphone gadget mewah, hotel-hotel mewah, yang sehingga memang mimpi-mimpi mereka itu hanya pada sampai kemewahan. Nah, betul. Padahal Elizabeth Dance itu, dia seorang psikolog dunia yang dia mengatakan bahwa puncak kebahagiaan itu bukan punya happy money, bukan banyak duit, tapi puncak kebahagiaan seseorang itu adalah ketika dia punya banyak manfaat. Nah, itu. Nah, pemikiran seperti itu yang akhirnya diambil. Saya harus bermanfaat dulu untuk keluarga, sehingga saya akan merasakan manfaatnya untuk diri sendiri. Akhirnya ya udah, utamakan dulu keluarga, cari kerja, kuliah. Ya qadarullah kan, akhirnya Allah kasih jalan. Sampai detik ini adik, ibu tidak ada yang kesusahan. Saya sekarang beristri tidak kesusahan, bisa membiayai diri sendiri, membiayai adik, membiayai orang tua, istri. Dan ternyata memang ya Allah pasti ngasih jalan. Walaupun kita harus putar haluan pada satu titik ketika kita punya dream. Betul. Mungkin awalnya pengen jadi A, tapi karena kondisi kemudian kita rubah mimpi kita. Nah, gitu. Tapi jangan berpikir mimpi itu hilang, enggak hilang. Tetap ada mimpi. Ada mimpi. Cuman skenarionya dirubah, mimpinya mungkin sedikit dirubah, tidak merubah sepenuhnya. Enggak. Ada yang ulama mengungkapkan juga, ketika aku berdoa, kemudian doaku itu diijabah, maka aku bahagia. Ketika aku berdoa, kemudian doaku tidak diijabah, maka aku akan lebih bahagia. Kenapa? Karena doa yang pertama dikabulkan sesuai dengan keinginan. Tapi kalau doa itu tidak diijabah, itu sesuai dengan keinginan Allah. Dan tidak ada sebaik-baik keinginan kecuali keinginan Allah itu. Ya. Nah, rencana Allah itulah yang punya skenario terbaik buat kita. Betul. Pada akhirnya ketika kita punya dream. Betul. Makanya mungkin ketika kita punya tadi ya, self confident, kepercayaan diri, kita punya dream, kita punya keinginan. Ketika kita lurusan kembali nih, lurusan niat kita kepada Allah, maka harapan itu akan Allah buka lebih daripada mimpi. Betul. Ibaratnya kalau kita punya mimpi 10, tiba-tiba Allah kasih 1000 gitu loh. Iya. Betul, Ustaz. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita takwa sama Allah, maka Allah berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau mungkin Kang Yusuf Idopi jadi polisi saat itu. Ya, itu. Mungkin tidak akan seperti ini. Betul. Makanya rasa syukur itu terkadang datangnya belakangan. Atau kita ngambil hikmah itu belakangan gitu. Udah telat aja, udah terjadi gitu. Alhamdulillah ya. Betul. Atau misalkan alhamdulillah saya nikah sama sekarang gitu. Coba kalau saya nikah sama mantan. Nah. Iya, betul. Betul, Ustaz. Betul. Betul sekali. Jadi hikmah itu kita dapatkan setelah semua prosesnya kita lalui. Subhanallah. Setelah semua prosesnya kita lalui. Dan betul, Allah itu pasti memberikan skenario terbaiknya. Allah pasti kasih. Dan itu yang saya yakini sampai sekarang, bahwa bisa seperti ini. Saya tidak menghebatkan diri sendiri, enggak. Tapi Allah itu hebat. Karena bisa saja Ana bisa sampai sejauh ini sekarang karena dulu Ana tidak memprioritaskan diri sendiri, tapi
bisa jadi itu dari doa-doa kita, adik-adik, orang tua, saudara kita. Betul. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi Kang Yusuf Idopi ini banyak pelajaran yang luar biasa. Alhamdulillah. Dari pertemuan kita hari ini silaturahim, jangan bosan-bosan mampir ke Insyaallah base campnya Majlis Mahabbah di sini. Ini. Walaupun masih saung bambu ya. Ini konsepnya luar biasa, Ustaz. Anak betah di sini. Betul. Kalau masih bujang di sini. Iya. Bawa istri aja ke sini ya. Insyaallah, insyaallah. Ada pesan nggak buat sahabat semua supaya lebih confident, percaya diri, kemudian lebih semangat lah. Baik. Saran bukan saran sih, lebih ke pesan-pesan buat teman-teman. Saya selalu menyampaikan ini. Ketika Anda memiliki hari ini, jangan pernah menunggu hari esok. Ketika Anda memiliki hari ini, jangan pernah menunggu hari esok. Karena tidak akan ada yang tahu apakah kita akan bertemu dengan hari esok atau hari esok itu akan tiba atau tidak. Jadi ketika Anda memiliki niat yang baik, ingin melakukan sebuah kebaikan, ingin menggapai mimpi, ingin memperjuangkan kehidupan yang sesuai diridhoi oleh Allah, lakukan dari mulai hari ini. Jangan menunggu nanti, jangan ditunda-tunda. Betul. Subhanallah, pesan yang sangat luar biasa untuk anak-anak muda, untuk sahabat semua dimanapun berada meninggalkan podcast Mahabbah ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Kang Yusuf Idopi, Christian Adolf. Adolf. Tapi masih ada belakangnya, Ustaz. Christian Adolf de Kock. The Kock. Iya, itu katanya sih marga dari Belanda. Jadi memang kakek saya ada keturunan Belandanya. Nah, kalau anak lihat antum memang kayak Belanda. Belenggu, Belandanya apa? Belenggu lantaran derita asmara. Oh. Dulu kayaknya, Ustaz. Kalau sekarang udah ada obatnya kan? Udah ada obatnya. Sekarang sudah sembuh semua. Ya. Baik, sahabat semuanya, syukran jazakallah ahsanal jaza kepada Kang Yusuf Idopi sudah gabung di podcast Mahabbah. Sempetin jauh-jauh datang ke sini. Iya, Masya Allah. Ya, walaupun jamuannya kurang dan sebagainya ya. Syukran, walhamdulillah. Kita tutup dengan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.